Halo Prank, ketemu lagi sama gua Nunu Triantoro. Di sini gua bakal bahas kronologi, fakta, dan konspirasi dari pembunuhan polisi KTT G20 yang diduga sedang open BO. Prank, nasib nahas menimpa seorang polisi di Bali berinisial Bribda FNS. Anggota Polri tersebut belakangan berasal dari Badan Pemeliharaan Keamanan atau Baharkam dan bertugas dalam pengamanan KTT G20, tewas usai ditusuk perempuan yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial atau PSK. Insiden ini terjadi ketika keduanya terlibat cekcok dan polisi itu tewas bersimbah darah di Jalan Pidada Hotel Permata Dana Ubung dan Pasar Bali. Kejadian ini bermula saat FNS yang diketahui bertugas di Bali dan standby di Hotel Aston dan iseng-iseng buka aplikasi dewasa yaitu MiChat. Lalu, dia menemukan cewek dengan jarak terdekat. Ia lalu terlibat chattingan dengan wanita yang diketahui berinisial Luh KDS berusia 22 tahun. Setelah cocok harga, keduanya menyepakati bertemu di Hotel Permata Dana Ubung dan Pasar. Sesampainya di lokasi, wanita tersebut mengarahkan anggota polisi ini masuk ke kamar nomor 37 dalam keadaan gelap. Ketika disuruh menyalakan lampu, ternyata FNS mengurungkan niatnya untuk berhubungan badan, sebab profil dalam aplikasi dewasa itu beda dengan penampilan aslinya. Saat FNS ingin mengcancel lalu meminta uang kembali, namun cewek tersebut marah dan tidak mau mengembalikan uangnya. PSK tersebut justru berteriak-teriak. Mendengar teriakan itu, datang beberapa pria diduga teman dari PSK ini, yaitu pria berinisial A dan F sebagai pelaku. Ada juga beberapa tamu hotel, lalu pria berinisial A marah-marah saat itu. Secara tiba-tiba antara A dan F ini menusuk leher bagian kanan FNS hingga bersimbah darah. Namun ada juga yang mengatakan di sana korban FNS sempat terlibat perkelahian dulu. Setelah dilerai oleh pihak satpam hotel, anggota polisi ini langsung dilarikan ke RS Wangaya untuk menjalani perawatan medis. FNS juga menginfokan hal itu ke rekan-rekannya, lalu dilaporkan ke pihak berwajib. Polisi sudah mengamankan PSK, yaitu Luh KDS, dan diperiksa secara maraton. Sementara A dan rekannya sempat kabur usai melakukan penusukan. Namun sayangnya, nyawa korban tak tertolong dan akhirnya meninggal dunia. Sementara itu, Luh KDS masih diperiksa sebagai saksi. Terkait peristiwa itu, Kabid Humas Polda Bali yaitu Kombes Pol Baye Satake saat dikonfirmasi mengatakan masalah ini ditangani Polresta Denpasar. Ada 7 teori mengenai kasus ini. Apa aja teori tersebut? Lanjut kita bahas, Frank. Yang pertama, tujuan FNS menemui KDS. Tujuan FNS menemui KDS adalah untuk kencan di hotel. Keduanya juga disebut sudah janjian dan berkomunikasi melalui aplikasi MiChat. Diduga FNS sempat mentransfer sejumlah uang ke rekening KDS sebelum bertemu. Yang kedua, korban minta uang dikembalikan. Sampai di hotel yang berlokasi di Jalan Pidada, Ubung, dan Pasar, FNS tiba-tiba hendak membatalkan kencan tersebut karena profilnya tidak sesuai dengan yang ada di aplikasi. Ia pun meminta KDS untuk mengembalikan uang yang sudah ditransfer sebelumnya. KDS menolak hingga terjadilah adu mulut. KDS kemudian berteriak minta tolong. Yang ketiga, pelaku dengar teriakan. Teriakan KDS itu didengar oleh pengunjung hotel termasuk pelaku. Sontak pelaku bersama beberapa tamu hotel datang menghampiri KDS dan FNS yang saat itu masih terlibat adu mulut. Dari sana terjadilah keributan antara korban dengan pelaku hingga berujung penikaman. Menurut sumber yang di lokasi, pelaku sempat diamankan security hotel tetapi berhasil kabur. Sedangkan korban langsung dilarikan ke RSUD Wangaya tetapi informasinya ia meninggal. Yang keempat, luka tusuk di leher. FNS yang tewas usai cekcok dengan perempuan MiChat itu mengalami luka tusuk di leher. Ia tewas ditusuk 1 kali menggunakan pisau. Meski begitu, Kapolsek mengaku belum mengetahui seberapa dalam luka tusukan tersebut hingga korban meninggal dunia sebelum dilakukannya proses autopsi. Yang kelima, dugaan open BO. Belakangan mencuat adanya praktik open booking out atau yang dikenal dengan istilah open BO dalam insiden. Polisi pun selidiki dugaan open BO yang berujung penikaman seorang anggota polisi hingga tewas. Ya, pesen cewek aplikasi dewasa buat di hotel apalagi kan gitu kalau bukan open BO. Tapi polisi masih terus mendalami motifnya. Yang keenam, 2 pelaku masih di bawah umur. Polisi telah menangkap 2 orang pelaku penikam hingga menyebabkan yang bersangkutan tewas. Kedua pelaku itu ternyata merupakan anak baru gede atau ABG. Keduanya berinisial F berumur 16 tahun dan A berumur 15 tahun dan kini ditahan di rumah tahanan atau rutan Polresta Denpasar.
Yang ketujuh, peran pelaku. Kedua pelaku memiliki peran berbeda saat penganiayaan yang bermula dari cekcok dengan perempuan di chat tersebut. Saat itu pelaku F nusuk sedangkan pelaku A menendang sekali. Namun apakah si pelaku memang sudah menyiapkan pisau? Apa memang dia teman atau calo dari PSK tersebut? Dan apa mungkin mereka ingin menjadi pahlawan untuk menolong wanita PSK tersebut karena mendengar teriakannya? Perlu dipertanyakan sih ini. Namun prank kedua pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dihukum dengan pasal 351 KUHP, pasal 338 KUHP. Oke prank, gitu dulu aja video dari gua. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai ketemu lagi sama gua.